Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hadzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, dan Idul Fitri kali ini tidak seperti Idul Fitri sebelumnya yang kita rayakan secara bersama-sama, secara massal di lapangan atau di masjid-masjid. Kali ini di beberapa kota kita laksanakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana sesungguhnya melaksanakan sholat Idul Fitri itu, dan nanti tutorial ini akan disampaikan oleh Kiai muda kita, Ade Syarmili. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini dengan Kiai muda kita yang akan memandu sahabat bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mulia, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, karena sholat ini dikerjakan tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan. Jadi mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak ingat bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana cara kaifiatnya. Sholat Idul Fitri itu prinsipnya sama dengan sholat Jumat, sholat yang ada khutbahnya. Cuma sholat Jumat itu khutbah dulu baru kemudian sholat. Tapi kalau Idul Fitri itu sholat dulu baru kemudian khutbah. Ada beberapa perbedaan ketika pengerjaan sholat Idul Fitri itu. Yang pertama, karena ini tidak dimulai dengan azan atau iqomah, maka imam ketika akan mulai sholat itu berteriak dengan ungkapan as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Kalau Jumat ada azan, ada iqomah. Tapi kalau Idain, Idul Fitri, Idul Adha, itu tidak ada qomat dan tidak ada azan. Maka imam itu disunnahkan untuk memberikan komando kepada jamaahnya, berapapun jamaahnya, ada 3 atau 4 orang di rumah, maka imam itu dianjurkan untuk melakukan aba-aba as-sholatul jami'ah rahimakumullah dengan cara menghadap kepada jamaah yang ada. Kemudian ketika sholatnya itu juga berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Di rakaat pertama memang disunnahkan untuk membaca surah Al-Qamar. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Nun, surah Al-Qalam. Setelah surah Al-Fatihah, itu di rakaat yang pertama dan kedua. Ada lagi yang mengatakan setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama itu membaca surah Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua setelah baca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ghasyiyah. 2 rakaat pengerjaannya. Sebelum melaksanakan sholat, sebelum membaca surah Al-Fatihah, itu disunahkan bertakbir di rakaat pertama 7 kali. Contoh begini misalnya, ketika dia berniat, bagi bapak ibu yang memakai usolli, silahkan berusolli. Misalnya, usolli sunnatan Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat saya salat sunnat Idul Fitri karena Allah, lillahi ta'ala. Bagi bapak ibu yang terbiasa menggunakan kalimat niatnya dengan usolli, supaya qasdu ta'aridnya jelas. Jadi usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Baru dia takbir, Allahu Akbar. Dia berhenti untuk menunggu makmum sekira-kira selesai takbiratul ihram. Baru kemudian takbir untuk takbir sholat Idul Fitri. Berapa kali? Di rakaat pertama 7 kali takbirnya. Di takbir ihram, diam di sini, antara makmum takbir selesai baru dia takbir lagi, Allahu Akbar. Di antara takbir satu ke takbir yang lain dianjurkan membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap kali kita selesai takbir, misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar, berikan makmum untuk takbiratul ihram, baru takbir untuk sholat, Allahu Akbar.
berhenti sebentar, baru kemudian membaca suratul Fatihah. Jadi antara takbir dengan takbir membaca tasbih. Dibedakan hitungan dengan angkat tangan takbiratul ihram. Bacaannya mereka juga baca masing-masing. Bacaan imam tidak mewakili bacaan makmum ketika membaca tasbih. Jadi bacaannya masing-masing, tidak oleh imam bacaan makmum. Silakan makmum baca. Misal tidak hafal untuk penuh bacaannya, silahkan setengahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Segitu. Misal kepanjangan cukup. Subhanallah walhamdulillah. Kepanjangan cukup. Subhanallah. Cukup. Subhanallah. Diam pun nggak jadi persoalan. Tapi untuk menyempurnakan ibadah kita, setiap kali takbir maka membaca tasbih yang sempurna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rakaat pertama 7 kali. Beres takbir ke-7, diam sebentar, baru kemudian baca Fatihah. Baru kemudian surah yang disunahkan. Tidak hafal surah ini disunahkan, maka dalam kondisi seperti ini baca surah yang pendek-pendek yang kita hafal. Hafalnya Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Hafalnya An-Nas, baca An-Nas. Hafalnya surah Al-Falaq dengan An-Nas, silahkan dibaca itu. Rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, silahkan. Yang mampu kita baca ketika sholat Aidain itu. Itu rakaat pertama. Ya. Rakaat kedua ketika kita bangun dari sujud, kita bangun Allahu Akbar. Ini tidak dihitung, namanya takbir intiqal. Takbir yang memisahkan antara pekerjaan rukun satu dengan rukun yang lainnya. Takbir pembeda, takbir pemisah, namanya takbir intiqal. Jadi kalau dari sujud tadi bangun Allahu Akbar, diam sebentar biar makmum juga tumaninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Di rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal tadi ketika bangun dari duduk. Beres takbir yang kelima, diam sebentar, baca lagi surah Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah, kita baca surah yang kita mampu. Nanti ketika sudah selesai melaksanakan tahiyatul akhir, beres misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka langsung melaksanakan khutbah. Dalam kondisi begini maka khutbahnya yang pendek-pendek saja. Apa isinya? Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama, ketika memulainya baca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, berwasiat takwa. Yang keempat, membaca doa untuk kaum mukminin mukminat. Di rukun itu kemudian dibaca di khutbah yang pertama. Mau berapa khutbah kita pakainya? Mau 1 kali silahkan, mau 2 kali silahkan. Cuma ada fadail, ada fadilah, ada keutamaan. Kalau kita 2 khutbah, maka kita bertakbirnya di khutbah yang pertama 9 kali. Kalau bisa 1 kali napas. Misal gini, Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mengawali khutbah sebelum membaca hamdalah. Beres baca takbir itu, maka kemudian dimulai khutbah. Kalau tidak kuat 9, minimal 4 kali baca takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru kemudian alhamdulillah. Rukun-rukun khutbahnya harus terbawa. Khutbahnya menghadap kepada jamaah. Jamaah kondisi duduk, kita boleh berdiri khutbahnya. Kenapa? Karena kita sedang memberikan wasiat takwa. Misal 1 kali khutbahnya, maka doanya itu masuk di khutbah yang terakhir. Doanya itu, maka kemudian selesai melaksanakan rangkaian salat Idul Fitri dan khutbah.
أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abdahu wa azza zuldahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat, kita sudah mengikuti tutorial atau kaifiat melaksanakan sholat Idul Fitri yang tadi dipimpin oleh Kiai Ade Sarmili. Kita melaksanakan di rumah kita masing-masing. Ini adalah hari kemenangan umat Islam setelah kita berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Pada hari ini kita bermaaf-maafan antara keluarga, antara satu dengan yang lain, dan juga ya kita tidak bisa bertemu dengan sanak keluarga, tapi kita bisa bertemu dengan mereka secara virtual. Terima kasih atas sahabat semua yang sudah mengikuti tutorial ini, dan terima kasih KAD yang sudah juga menyampaikan tuntunan yang luar biasa kepada sahabat sekalian. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi panduan di dalam kita menunaikan ibadah sunnah Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.